Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah. Kali ini saya akan menjelaskan caranya mengaplikasikan model decision tree terhadap dataset. Langkah pertama, kita import library Python-nya terlebih dahulu. Yang kita gunakan kali ini ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn. Untuk langkah selanjutnya, kita gunakan load dataset dan eksplorasi datanya. Nah, di sini untuk load datanya itu kita gunakan pd.read_csv dan kita import nama filenya. Lalu untuk eksplorasi datanya kita gunakan df.head, info, dan describe. Dan juga kita hitung churn-nya, kolom churn-nya. Lalu kita gunakan Seaborn-nya untuk menghitung atau melihat distribusi churn atau tidak churn-nya. Dan di sini dapat kita lihat distribusi churn dan tidak churn-nya lebih banyak tidaknya daripada iyanya. Lalu yang selanjutnya, pada pemrosesan data ini kita gunakan encode pd_get_dummies untuk mengubah data kategorial menjadi numerik. Yang selanjutnya ada split data. Nah, di sini kita split data churn-nya, kita encode, kita drop encode churn-nya menjadi 1, sehingga churn yang tidaknya itu akan berubah menjadi 0 secara otomatis. Lalu di bawahnya kita split xtrain, xtest, xtrain, ytrain, ytest sama. Lalu kita ukur size-nya itu 0,2 agar datanya itu terbagi 80% dan 20%. Lalu selanjutnya kita terapkan model decision tree-nya ini. Nah, kriterian gini ini artinya itu untuk kriterian gini ini digunakan untuk mengukur impurity dari sebuah datanya, untuk memastikan homo atau tidaknya. Dan maksimal depth-nya ini digunakan untuk membatasi turunan dari si decision tree-nya ini. Dan random state-nya ini digunakan untuk melakukan pemilihan random data. Lalu kita prediksi dan evaluasi model. Nah, dapat dilihat di sini akurasi modelnya itu 0,9. Lalu tingkat akurasinya itu 0,90. Lalu langkah yang selanjutnya kita visualisasi confusion matrix-nya. Dan dapat dilihat di sini confusion matrix-nya itu di aktualnya itu ada 27, kolom kotak sebelahnya 1, ada 3 dan juga 9. Nah, lalu kita visualisasi decision tree-nya ini dapat dilihat sesuai yang kita tentukan tadi. Kita menentukan max depth-nya itu adalah 5, yang artinya di sini terdapat 5 turunan dari decision tree-nya ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk kesimpulannya, akurasi model ini menunjukkan seberapa baik prediksi terhadap data test. Yang kedua, struktur pohon membantu memahami pola faktor yang menyebabkan churn. Ada juga di sini pertanyaan untuk yang bagian pentingnya itu adalah fungsi parameter kriterian Gini dan max depth. Parameter Gini ini menentukan ukuran impurity atau ketidakhomogenan yang digunakan untuk membagi node dalam pohon. Yang kedua ada parameter max depth, ini digunakan untuk membatasi kedalaman decision tree-nya. Nah, yang bagian selanjutnya
di bagian soal yang paling penting ini ada di nomor 5. Bagaimana jika max depth-nya ini kita ubah ke 3? Kita coba di sini kita ubah max depth-nya itu menjadi 3. Nah, setelah saya coba sebelumnya, terdapat 2 perubahan. Yang pertama itu ada di akurasinya. Akurasi yang max depth-nya 3 ini naik menjadi 0,925 dikarenakan model yang turunan modelnya itu tidak terlalu kompleks daripada max depth 5. Jadi dapat kita simpulkan di sini kalau semakin banyak turunannya, semakin kompleks juga model akan mentraining datanya. Dan juga terdapat perubahan di confusion matrix-nya. Nah, dapat dilihat confusion matrix saat max depth 3 ini, kolom atas kotak atas samping yang biru ini berupa angka 0. Beda dengan max depth 5-nya. Kalau kita ubah menjadi max depth 5 seperti yang sebelumnya, terdapat angka 1 yang artinya itu terdapat kesalahan atau overfitting terhadap turunan yang berupa angka 5. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.